Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang maha kuasa, yang maha esa, yang maha tunggal, yang melimpahkan kita rahmat dan karunia-Nya, yang mengizinkan kita untuk berkumpul, untuk bersama-sama, untuk berkomunikasi pada platform ini, sehingga kita dapat menyampaikan suatu materi yang sama-sama kita dapat pelajari. Lalu tak lupa juga sholawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi besar kita, baginda kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa cahaya dari zaman kegelapan hingga akhir kemenangan nanti. Semoga kita selalu menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya, kita selalu menjadi umatnya, dan kita selalu menjadi di bawah naungan beliau. Kita juga bisa meneladani akhlak-akhlaknya dan selalu mencerminkan perilakunya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Syafiq ingin membahas suatu masalah yang sering terjadi atau yang banyak terjadi di dunia ini di masa sekarang ini. Dan ternyata tuh masa dulu juga banyak dilakukan, dan ini dimulainya ini pada zaman dahulu. Makanya nanti ada kaitannya, kita akan mengambil kisah dari masa lalu untuk mempelajari di zaman sekarang. Nah, perbuatan ini itu adalah perbuatan yang sangat celak, perbuatan yang sangat keji, perbuatan yang sangat Allah tidak sukai, bahkan hewan pun tidak mau melakukannya. Tapi pada hari-hari ini tuh manusia mulai menganggap hal ini adalah hal yang wajar, hal ini adalah hal yang normal. Ini bersangkutan dengan hak keadilan manusia, kata mereka. Padahal dari fitrah manusia sendiri ini udah sangat menyimpang. Bahkan hewan aja nggak mau lakuin hal ini. Tapi kenapa manusia yang memiliki akal, yang lebih pintar dan lebih maju, malah melakukan hal tersebut? Karena hanya sebatas nafsu dan hanya sebatas kemauan. Dan ya, kalian tahu sendiri, perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat tidak wajar, yang sangat tidak masuk akal diterima oleh kalangan, yaitu homoseksual atau LGBT. Nah, dari LGBT ini kita tahu kalau mereka ini menyukai sama jenis, laki-laki menyukai dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah, untuk itu kita akan melihat atau melompat ke masa lalu. Kita akan melihat cerita yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu mengenai kaum Sodom, kaum terpuruk, kaum buruk, kaum yang dimusnahkan oleh Allah, diluluhlantakkan oleh Allah pada zaman Nabi Lut. Kaum Sodom ini merupakan kaum yang sangat hina, di mana mereka ini melakukan kaum yang pertama kali melakukan penyimpangan homoseksual ini. Dimana pada zaman itu laki-laki sudah mencintai laki-laki dan perempuan mencintai perempuan. Pada saat itu juga banyak sekali penjarahan, maling, judi, mabuk dan sebagainya. Hingga datanglah utusan Allah bernama Nabi Lut alaihi salam, yang membawa dakwah, membawa kebenaran untuk umatnya, namun ditolak mentah-mentah oleh umatnya. Dia tidak diterima, dia ditentang, dia diejek, dan kaum itu menantang azab Allah. Hingga pada suatu hari Nabi Lut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk meninggalkan daerah laut mati tersebut, karena keesokan harinya Allah akan meluluhlantahkan daerah tersebut. Dan benar terjadi, keesokan harinya Allah menerbalikan bumi-bumi mereka, menerjang mereka dengan gempa-gempa yang dahsyat, sehingga tubuh mereka ini seperti semut-semut yang berterbangan, hancur berkeping-keping. Nah, dari pelajaran yang kita dapat, yaitu jangan sekali-kali menyimpang dari perbuatan yang Allah tidak sukai dan Allah tidak ridhoi, karena jika Allah tidak ridho, amatlah riwayat kita. Dan selalu mengikuti nasihat-nasihat yang baik, meskipun awal ini kita tidak percaya, meskipun orang ini pun tidak dikenal, kalau nasihatnya itu baik, kita harus ikuti. Dan ya, tapi zaman sekarang ini banyak banget penyimpangan-penyimpangan yang sudah dianggap wajar, yang sudah semestinya ini berjalan gitu. Nah, Allah sudah membahas sendiri di surat Al-A'raf ayat 81, yang dimana bunyinya ini, innakum lata'tuna rijala syahwatam mirunin nisa bal antum qaumun muslimun qaumun musyrifun. Sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama laki-laki, bukan kepada perempuan. Sungguh kamu adalah kaum yang melampaui batas. Jika Allah sudah berkata melampaui batas, maka tamatlah riwayat kita. Kita adalah benar-benar manusia yang terhina kalau sampai Allah berkata melampaui batas. Lalu ada riwayat juga hadis mengenai hal ini, yaitu riwayat hadis Al-Baihaqi, yang dimana bunyinya ini, qala Rasulullah inna akhafu wa akhafu akum ummati Lut, yang artinya Rasulullah bersabda kalau yang paling ia khawatirkan itu adalah perbuatan kaum Nabi Lut. Nah, berarti perbuatan kaum Nabi Lut ini sudah sangat di-warning nih oleh Rasulullah dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Dan pada akhirnya zaman sekarang ini mulai banyak banget kejadian yang nggak diinginkan Rasulullah. Dan kita hanya terus bisa berdoa kepada Allah agar selalu dilindungi dari godaan-godaan setan, agar dilindungi dari perbuatan-perbuatan maksiat tersebut yang menutup hati kita untuk menolak kebenaran. Nah, untuk itu mari kita belajar untuk menerima manusia sesuai kodratnya, menerima nasihat dari orang lain. Kita juga harus terus berpikir secara rasional kalau perbuatan ini adalah hal yang menyimpang. Karena apa banget laki-laki menyukai laki-laki, perempuan menyukai perempuan. Salah satu bentuk hal tidak wajar di muka bumi ini yang kita dapat maknai dan kita pelajari dari pelajaran kaum Sodom atau Nabi Lut, yaitu penyimpangan yang dinormalisasi akan membawa kebinasaan. Lalu menolak nasihat kebenaran adalah awal dari kehancuran. Nah, untuk itu marilah kita sama-sama belajar, mari kita sama-sama mendengar untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi pribadi yang berakhlak, menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Amin 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 ya rabbal alamin. Nah, untuk itu sekian materi dari saya Muhammad Syafiq. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat diterima dengan baik oleh kalian semua, oleh Bapak Kamil Azmi juga, dan membawa manfaat ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.